Hari pernikahan Nona Bai. Kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang dengan hadiah dan ucapan selamat. Chen Yang utusan harimau putih. Utusan macan putih. Benar-benar utusan macan putih. Nona Bai ini punya kedudukan yang tinggi. Tak kusangka kepala naga sampai mengirim hadiah ucapan selamat. Sungguh tak terduga. Kau telah bekerja keras utusan macan putih. Aku tidak menyangka kepala naga masih mengingat keluarga Bai kami. Tetua Bai tak perlu seformal ini. Profesor Bai mendedikasikan hidupnya untuk negara. Kepala naga tentu mengingatnya. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Bai. Kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang untuk mempersembahkan hadiah sederhana ini. Rumornya Tuan Besar Bai, semasa hidupnya, memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga kerajaan. Sepertinya memang benar. Sepasang tongkat Rui Giok. Sepasang kilin Giok. 2 villa istana surgawi puncak awan. Sepasang mutiara laut dalam. Dan 2 peti perhiasan emas dan perak. Setiap barang sangat berharga. Dan semuanya berpasangan. Terutama mutiara laut utara itu. Konon beberapa tahun lalu, Raja Asura memimpin pasukannya ke perbatasan negara Sang. Keluarga kerajaan San berlutut dan memohon perdamaian. Mempersembahkan harta karun langka ini. Tak terduga. Sungguh tak terduga. Keluarga Bai punya kedudukan yang tinggi di mata kepala naga. Terima kasih Kepala Naga. Kau sudah repot-repot Kepala Naga. Dengan dukungan Kepala Naga, siapa yang berani menggertak kita? Apakah Xiao Chen tidak datang? Kalaupun dia datang, Dia mungkin tidak akan membuat masalah. Utusan macan putih silakan duduk di tempat kehormatan. Tak perlu. Kepala naga punya banyak urusan. Aku takkan memaksa. Nona Bai Tuan Muda Xiao. Semoga bahagia selamanya. Tunggu, Nona Bai ingin mengatakan sesuatu. aku ingin bertemu Kepala Naga. Apa? Ada hal yang sangat penting yang ingin kubicarakan dengan Kepala Naga. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Bai. Jika ada sesuatu, kau bisa menunggu sampai setelah pernikahan. Menantu perempuanku hanya sedikit gugup. Utusan macan putih, jangan pedulikan dia. Kau masih ingin pergi mencari Kepala Naga untuk memohon? Kepala Naga sangat sibuk. Kau pikir dia akan peduli dengan urusan seperti ini? Jangan sentuh putriku. Mari kita selesaikan ini sekarang juga. Kenapa mengatur putriku? Keluarga Xiao kami mengatur pengantin baru. Apa itu aneh? Keluarga Bai kami didukung oleh Kepala Naga. Keluarga Xiao kalian bukan apa-apa. Keluarga Xiao kami bukan apa-apa. Lalu apa keluarga Bai kalian? Menurun sampai tidak dianggap keluarga kelas 2. Kau benar-benar berpikir Kepala Naga akan melirikmu? Tahu? jika Kepala Naga tidak mengingat keluarga Bai kami, mengapa dia mengirim hadiah semewah itu? Itu karena kepala naga menghargai hubungan masa lalu. Tuan Besar Bai pernah mengabdi pada negara. Kepala naga tentu ingin melimpahkan kebaikan pada keturunannya. Mengirim hadiah semewah ini, tak lebih dari rasa terima kasih atas kontribusi tetua Bai. Tapi keluarga Bai saat ini, bagi negara dan keluarga kerajaan, sama sekali tak berguna. Mengirim hadiah ini, hanyalah untuk memberitahu keluarga Bai, bahwa kebaikan ini berakhir di sini. Kalian semua dengar itu? Kepala Naga cuma menabaikanmu. Kau benar-benar berpikir Kepala Naga yang tinggi dan perkasa akan peduli dengan keluarga Baimu yang jatuh dan tidak berguna. Terlepas dari sikap Kepala Naga, tanpa reaktor, aku Bai Hitong sama sekali tidak akan menikah. Aku ingin lihat, siapa yang berani merusak pernikahan keponakanku, Zhang Xiaoyuan. Paman, itu Zhang Xiaoyuan. Akan segera diangkat. Gubernur Ibu Kota Kekaisaran Jiang Xiaoyuan. Ini orang penting di depan Kepala Naga dan Master Naga Azure. Dia mewakili kehendak Kepala Naga. Lengan kecil keluarga Bai tak bisa melawan kaki besar ini. Gubernur Shan, Keponakan, jangan khawatir dengan pamanmu di sini. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Paman ini masalah kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa kau pikir Kepala Naga akan mendukungmu? Pamanku mewakili kehendak Kepala Naga. Jika kau punya masalah, kau bisa bicara dengan pamanku. salah paham. Kami akan menikah. Menikah? Sekalipun kau punya kekuasaan dan pengaruh, kau tidak bisa memaksaku menikah dengan keluarga Xiao. Aku memaksamu hari ini. Dia tidak mau menikah. Kalian semua tidak bisa memaksanya. Xiao Qin, Dasar tidak berguna. Beraninya kau datang ke sini? Keluar. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Apakah ini tempat bagimu untuk membuat keributan? Diam. Mereka semua orang terkutuk. Apa istimewanya?
Bocah kecil sudah bertahun-tahun. Mulutmu semakin kotor saja. Sang Ruswang. Karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita selesaikan masalah 8 tahun lalu. Mari kita selesaikan masalah ini. Balas dendam? Apa hakmu untuk balas dendam denganku? Ini semua ahli tingkat Grandmaster. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau mati hari ini. Tunggu. Aku mengundang Xiao Chen. Kau akhirnya datang. Jika kau tidak datang, pernikahan ini akan terlalu membosankan. Wanita ini punya kontrak pernikahan denganmu. Aku akan menikahinya. Tepat di depanmu. Bukankah itu Dendan? Karena istrinya direbut? Aku suka mencuri segalanya darinya. Termasuk wanita ini. Lepaskan dia. Xiao Jin, lihatlah ke belakang. Itulah Master Macan Putih yang dikirim oleh Kepala Naga. Mengantarkan segala macam harta karun langka. Dan kau anak miskin. Apa yang bisa kau tawarkan? Anak terbuang dari keluarga Xiao. Pemalas tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau berhak membuat keributan di sini? Benar. Ini benar. Bai Yitong. Reaktor yang berfungsi penuh ada di sini. Sudah kubilang. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Oh, dasar kau tak berguna. Kau mencoba trik yang sama lagi. Aku mencemoohmu. Aku tak percaya awang kosamu. Bawa barang rongsokanmu dan keluar dari sini. Xiao Jin, apa kau benar-benar memperbaiki reaktornya? Grup Kunpeng mengambil tindakan. Tidak ada yang tidak bisa mereka perbaiki. Kita harus mendapatkan reaktor itu. Ayah jangan khawatir. Kali ini takkan ada penyimpangan lagi. Grup Kunpeng. Bagaimana mungkin aku tak tahu tentang Grup Kunpeng? Memperbaiki reaktor seperti itu? Xiao Chen, apa kau tahu siapa ini di depanmu? Zhang Shaoyuan. Dulunya seorang manajer rendahan di Grup Kunpeng. Beraninya kau. Pamanku akan segera diangkat menjadi gubernur ibu kota kekaisaran. Kau berani bicara pada pamanku seperti ini? Kau anak terbuang dari keluarga Xiao itu. Cincin patriark keluarga Xiao hilang. Untuk amannya. Anak terbuang ini tak boleh hidup. Terimalah nasibmu sebagai anak terbuang. Jangan bertingkah seperti badut, BR Jin G Karak, dan jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Kau bahkan belum menjabat. Dan kau sudah bertingkah seperti gubernur. Bajingan, kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang menyinggungku? Posisi gubernurmu Zhang Shaoyuan. Apakah kau bisa mendudukinya? Masih belum pasti. Memamerkan kekuasaanmu sekarang. Bukankah terlalu dini? Bajingan. Lihat baik-baik. Ini adalah penunjukan komit yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Naga. Jadi apakah aku punya hak untuk duduk di posisi itu? Ini tak mungkin palsu. Ini sudah beres. Menyinggung Gubernur Xiang, anak terbuang ini pasti bosan hidup. Xiao Chen, kusarankan kau segera akhiri hidupmu sendiri. Jangan libatkan keluarga Bai. Tuan Mudahan, apa maksudmu? Keluarga Bai kami tidak ada hubungannya lagi dengan Xiao Chen. Narabai tidak mau menikah dengan Tuan Muda Xiao. Dan sekarang Xiao Chen datang untuk mencuri pengantin wanita. Hubungan ini jelas rumit bagi siapapun yang melihat. Hahaha. Semuanya. Keluarga Bai kami sudah lama memutuskan hubungan dengan Xiao Chen. Adapun kontrak pernikahannya dengan Yitung kami, itu adalah kesalahan orang tua. Aku sama sekali tidak mengakuinya. Pernyataan keluarga Bai bagus. Ku terima. Sedangkan kau, aku ingin tahu, bagaimana kau bisa membuat grup Kunpeng membantu perbaiki reaktor ini? Karena kau Raja Asuradun. Hahaha. Diam. Tuan Muda Xiao. Aku ingin tahu, paman aku tidak mengatakan itu. Dia sendiri yang mengatakannya. Tuan Muda Xiao kau. Tidak membongkar ucapannya yang keterlaluan. Sebagai salah satu syarat pernikahan. Tapi sekarang kau bahkan tidak ingin menikahinya. Jadi mengapa aku harus melindunginya? Berani-beraninya menyamar jadi Raja Asura, kau pantas mati. Xiao Chen, apa kau mengakui kesalahanmu? Aku adalah Raja Asura. Apa salahnya? Xiao Jin berhenti bicara. Raja Asura begitu dihormati. Tapi kau sih tak berguna berani menyamar sebagai beliau. Jika kau tak mati hari ini, arwah Raja Asura di surga tak akan tenang. Xiao Chen lari. Lari? Kau takkan bisa lolos hari ini.
Apa yang terjadi? Bajingan, kau cari mati? Kau berani menendangku? Paman bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Wah, jago juga berkelahinya. Sekalipun kau jago, menghina Raja Asura adalah kejahatan besar. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penguasa Naga Azur, ada yang menyamar sebagai Raja Asura di sini. Xiao Chen pergi. Kumohon, aku akan menemui Kepala Naga. Kepala Naga belum melupakan keluarga Bai, dia akan mau menemuiku. Halo, ini Xiao Chen. Bai Yitong tidak akan menikah. Kemari dan ambil kembali barang-barang yang kau kirim. Mereka yang tahu kalau kau cuma akting. Mereka yang tak tahu, mungkin mengira kau sedang memberi perintah kepada penguasa wilayah Macan Putih. Sebaiknya kau bunuh dirimu sekarang. Saat penguasa Naga Azur tiba, kematianmu akan lebih mengerikan. Bocah ingusan, 8 tahun lalu kau dan ibumu tak mampu mengalahkanku. Sekarang pun sama saja. Baiklah, Sang Ruswan. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Lepaskan aku. Aku harus membalaskan dendam ibuku hari ini. Bai Yitong. Bai Yitong, ada apa? Yitong. Kau baik-baik saja. Jangan takutkan aku. Yitong. Pergi. Xiao Chen, apa? Lepaskan putriku. Ada yang salah dengannya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Benar sekali. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah menghina Raja Asura? Tidak mungkin. Tak berguna ya tetap tak berguna. Mau kabur saat keadaan gawat. Orang seperti ini pantas mati. Xiao Chen, Dewa Naga Biru akan segera datang. Jangan melawan dengan sia-sia. Xiao Chen, kau hanya menunda. Pengobatan Nona Bai, serahkan saja dia pada kami. Han Tianyi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku akan menghancurkan keluargamu hari ini, Han. Kata-kata yang sombong. Aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan keluarga Han. Lepaskan putriku. Dia menantu keluarga Xiao sekarang. Apa yang memberimu hak untuk menahannya? Xiao Chen, kau telah berbuat yang tak seharusnya kau lakukan. Kau tak seharusnya mencemarkan nama Raja Asura. Hari ini kau pasti mati. Aku ingin lihat siapa yang berani. Naga Azur telah tiba. Tien terlantar ini tamat riwayatnya. Dan Macan Putih juga ada di sini. Xiao Chen ini, dia pasti mati. Naga Azur, Macan Putih. Orang tolol tak berguna ini mengaku-ngaku sebagai Raja Asura. Dia harus dihukum berat. Benar. Dia sudah mengatakannya lebih dari sekali. Menodai Raja Asura, kejahatan yang pantas dihukum mati 10.000 kali. Tuan kami sungguh tak bisa mengalahkannya. Jadi tolong bertindaklah. Bajingan. Bawahan memberi hormat kepada Raja Asura. Bangkit. Bagaimana mungkin? Mustahil. Dia hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Asura? Kau pasti salah. Menghina Raja Asura. Kau cari mati. Sifan. Paman, selamatkan aku. Tuanku. Tuanku ampun. Berlutut. Xiao Shuai, bagaimana sebaiknya orang-orang ini ditangani? Qin Luan. Bawa Bai Yitong ke rumah sakit. Pastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Ya. Zhang Shaoyuan. Raja Asura, ampuni kami. Aku sungguh tak tahu kalau Anda adalah Raja Asura. Jika aku tahu, aku tak akan berani memperlakukan Anda seperti ini. Bahkan dengan nyawa 100 kali pun. Jika orang biasa, kau bisa menguasai mereka. Menyalahgunakan kekuasaanmu, memegang posisi gubernur yang terhormat. Namun kau tidak memikirkan untuk mengabdi pada negara dan rakyatnya. Hanya menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Serahkan dia ke komando pusat untuk diadili. Selidiki, apakah dia terlibat korupsi atau penyimpangan hukum di masa lalu. Ya. Bawa dia pergi. Raja Asura ampun. Raja Asura. Raja Asura ampun. Raja Asura. Sang Ruswan. Kau dan aku punya dendam pribadi. Aku akan mengampunimu hari ini. Tapi kata-kata yang sama tetap berlaku. Kembali cuci lehermu dan tunggu. Xiao Chen, jika kau ingin balas dendam, hadapi aku sendiri. Peristiwa tahun itu tidak ada hubungannya dengan putraku. Raja Asura, aku mohon,
biarkan kami. Kami akan selamanya berterima kasih. Ampuni kami. Kami salah. Keluar. Aku pergi. Ahaha. Han Haotian. Han Tianyi. Keluargamu berkolusi dengan musuh asing. Memulai kembali eksperimen virus gen, kau mengabaikan nyawa ratusan juta warga. Apakah kau sadar akan kejahatanmu? Kami sadar akan kejahatan kami. Kami sadar akan kejahatan kami. Kami tahu kami salah, Raja Asura. Sebenarnya kami dipaksa. Itu semua perbuatan Qian Yuehing. Di mana Qian Yueying? Dia sedang bersemedi. Aku akan membawamu kepadanya. Tunjukkan jalannya. Asura. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di Daxia Raya? Aku tidak ingin datang. Keluarga Han mengundangku. Keluarga Han. Mereka ingin memulai kembali eksperimennya. Melanjutkan penelitian virus biogenetik. Dan mereka juga ingin menggunakan wanita dari keluarga bayi itu sebagai subjek uji coba. Sialan. Kau menaruh obat di minumanku. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Apa bedanya sehari lebih cepat dan sehari lebih lambat? Keiji. Kukatakan padamu, hanya keluarga Han kami yang bisa memperbaiki peralatanmu yang rusak. Ayah ada apa? Sibuk. Apa? Matsushima Kishi sudah mati. Kukatakan padamu, kau tak akan kemana-mana hari ini. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku mengatur sandiwara ini hanya untuk mengingini tubuhmu? Salah. Penawar di tubuhmu. Itulah yang kuinginkan. Jadi kau tahu segalanya. Anak itu Jiao Chen benar. Matsushima Kishi adalah mata-mata sang. Dan dia dan keluarga Han kami telah lama mencapai kerjasama. Negara Sang sudah mati sekarang. Peralatan keluarga baik juga dihancurkan. Kau tak akan pernah bisa mengekstrak penawarnya dari tubuhku seumur hidup ini. Wanita, kau tidak tahu kan? Ada 2 perangkat M78 di dunia ini. Yang satunya ada di perbendaharaan Daxia. Jadi, entah Matsushima Kishi mati atau tidak, tidak penting bagiku sama sekali. Hahaha. Hahaha. Ahai. Hentikan. Kejar dia. Nak. Lari. Kakek. Cucu perempuan aku minta maaf. Raja Ashura. Selamatkan aku. Xiao Jin. Siapa kau? Menilai dari gaya seni bela dirimu, cukup mirip dengan Asura. Bagaimana kalau kukatakan aku Asura? Mustahil.
2 tahun lalu Asura diburu dan dibunuh oleh 8 raja surgawi. Dari 8 negara Huang Barat, dia tak mungkin selamat. Yakin sekali. Karena aku salah satu dari mereka. Dan satu-satunya yang selamat. Jika kau Asura, maka jurus ketiga takkan bisa kutahan. Sadar dirilah sedikit. Segera keluar dari Daxia. Kalau tidak kau akan mati tanpa kuburan. Lalu kau mau aku mati bagaimana? Mati mabuk? Atau mati dalam ekstasi? Tidak juga. Aku ingin kau mati dalam penyesalan. Mengubah ki menjadi pedang. Tak kusangka Daxia masih punya ahli sepertimu. Kau orang ini, aku semakin tertarik. Mari kita akhiri sampai di sini hari ini. Kita akan bertarung lagi di lain hari. Yitong Bitong. Bayi Yitong, apa kau tak menghormatiku? Bajingan kau, Apa katamu? Aku brengsek. Jangan lupa aku menyelamatkanmu. Wanita sombong ini. kenapa kau menyamar jadi Raja Asura? Kau sama sekali tidak pantas. Aku menyamar sebagai Raja Asura. Untuk apa aku menyamar? Akulah wanita bodoh ini. Raja Asura yang selalu kau bicarakan. Jangan kira hanya karena punggungmu ada beberapa bekas luka, aku Bei Hitong akan cukup bodoh untuk menganggapmu Raja Asura. Seberapa hebat sih Raja Asura itu? Masa dia bahkan tak bisa mengalahkan bocah ingusan? Kukatakan padamu. Mereka mengincarmu. Kau tak boleh meninggalkan pandanganku mulai sekarang. Apa-apaan kau ini? Kau masih ingin mengendalikan putriku? Pergi dari sini sekarang. Han Tianyi berkata, memang ada satu lagi, alat M78 di brankas. Apa kau benar-benar mendapatkan ini dari brankas? Apa? Benarkah ada 2? Ada kon perbendaharaan di atasnya. Lihat sendiri. Ternyata memang ada kodenya. Kau mencurinya dari perbendaharaan. Oh kau, berani-beraninya kau mencuri dari perbendaharaan. Kau beritahu aku, apakah kau yang merusak perangkat itu? Xiao Qin, tidak mau menjelaskan? Aku akan cari tahu. Apa sebenarnya yang salah? Xiao Qin, aku sungguh muak denganmu. Apa kau tahu betapa pentingnya alat ini bagiku? Kenapa kau merusaknya? Kita kehabisan waktu sebelum obat baru diluncurkan. Waktu semakin sempit. Perangkatnya tidak berfungsi. Kita akan meluncurkan apa? Bukankah masih ada keluarga Han? Kita bisa meminta Yitong untuk menikah dengan keluarga mereka. Mami, kita tidak bisa mengandalkan keluarga Han lagi. Matsushimaan sudah mati. Mati. Mati? Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu membunuh Matsushimaan? Aku yang membunuhnya. Dia seharusnya mati 2 tahun lalu. Kau, untuk menghentikan Yitong menikah dengan keluarga Han, kau membunuh satu-satunya orang di dunia yang bisa memperbaiki reaktor. Kau benar-benar tercela. Apakah kau mencoba membunuh keluarga baik kami, Xiao Qin? Xiao Qin, aku selalu curiga dengan motifmu mendekatiku. Apa motif yang dimiliki orang tak berguna sepertinya? Kau membunuh Matsushimaan dulu, lalu kau mencuri alat itu dan merusaknya. Sebenarnya, kau sudah tahu sejak awal kalau kau butuh untuk mengekstrak penawarnya dari tubuhku menggunakan alat ini. Itu sebabnya kau terus menempel padaku dan tidak mau pergi. Jangan lupa pernikahan ini diatur oleh kakakmu. Entah apa, cara-cara keji yang kau gunakan untuk membuat kakakku menganggapmu orang baik. Tapi kau tak bisa membodohiku lagi. Terserahlah. Apa yang kau bicarakan? Penawar apa? Yitong, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Lupakan soal penawarnya. Dia membunuh Matsushima Kishi.
menyinggung keluarga Han, dan sekarang, dia akan menyeret keluarga baik kita bersamanya. Keluar dari rumah tangga Bay segera. Jangan pernah kembali. Keluarga Han. Apa mereka seseram itu? Bodoh. Kau tidak tahu arti kematian. Pergi dari sini sekarang. Minggir. Salam Komandan Xiao. Bangkit. Kenapa reaktornya gagal? Jelaskan dirimu. Salahku Komandan. Aku gagal dalam tugasku untuk melindunginya. Perbaiki reaktornya segera. Selidiki juga. Setiap orang yang baru-baru ini mengakses kas nasional. Ya Komandan. Komandan Xiao, kenapa kau tidak kembali ke markas? Jika Kepala Naga dan yang lainnya tahu kamu masih hidup. 2 tahun lalu, aku disergap oleh 8 Raja Langit. Terluka parah. Ranah bela diriku merosot. Dan aku belum sepenuhnya pulih. Dengan kematian Tetua Bay dan Tetua Xian, aku curiga ada pengkhianat di dalam markas. Apa? Pengkhianat? Sabotage reaktor ini juga bisa jadi ulah pengkhianat. Jangan khawatir Komandan. Aku akan menemukan pengkhianat itu. Pergi. Bai Hitung adalah kunci sekarang. Aku harus tetap di sisinya dan melindunginya setiap saat. Aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu. Ya Komandan. Negara-negara barat. Apakah kalian berkomplot melawan Xia Agungku lagi? Selama aku Asura hidup, kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah kami. Masih belum bisa menyalakan api ilahi. Halo. Xiao Jin, pembawa sial. Cepat ke rumah Bai sekarang. Apa yang terjadi? Lihat apa yang telah kau lakukan. Xiao Jin dari keluarga Bai. Kau membunuh penawasku. Ini tidak bisa dimaafkan. Kau pantas mati. Klan Bai bersekutu dengannya. Tak akan ada yang tersisa. Oh. Pemberitahuan pemusnahan. Apa yang telah kau perbuat? Kau akan membuat kita semua terbunuh. Keluarga Han berani mengeluarkan pemberitahuan pemusnahan. Hari ini aku akan menunjukkan pada mereka seperti apa neraka yang sebenarnya. Kau merobek pemberitahuan itu. Apa kau mencari mati? Xiao Jin pergi. Jangan pernah kembali. Tidak. Apa kau gila? Apa yang harus kita lakukan jika dia pergi? Keluarga Han hanya ingin aku menyerah. Menulis surat pembatalan pernikahan. Aku akan menikah dengan keluarga Han. Bai Yitong, masalah ini bukan untuk kau putuskan. Reaktornya rusak. Alat M78 itu rongsokan. Tak seorang pun bisa mengambil penawarnya dari tubuhku. Xiao Chen, aku Bai Yitong, tidak berhutang budi pada siapapun. Kau pernah menyelamatkanku. Aku akan membalasmu sekali. Orang yang ingin dibunuh keluarga Han melarikan diri adalah kematian. Lari. Siapa bilang aku lari? Aku akan menunggu di sini. Kita lihat siapa yang memusnahkan siapa. Benar-benar anak sapi yang tak takut harimau. Alf, nak apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Han? Buddha 8 wajah Grandmaster Xia besar. Buddha, kau akhirnya datang. Hidup dan mati keluarga baik kita kali ini tergantung sepenuhnya padamu, Buddha. Jangan khawatir. Dengan aku Buddha di sini.
Keluarga Han tidak akan berani bertindak gegabah. Terima kasih Buddha telah menyelamatkan hidupku. Seorang Grandmaster saja tidak cukup untuk melindungi keluarga Bai. Kurang ajar. Tingkat Grandmaster kedua setelah Raja. Dan aku orang tua dari alam Raja. Hanya selangkah lagi. Para ahli tingkat Raja dari Sia Agung kita dapat dihitung dengan satu tangan. Adapun tingkat Raja dari 8 kerajaan barat 2 tahun lalu oleh Raja Asura dipotong hingga hanya tersisa 1. Buddha telah memasuki tingkat Raja. Tak tertandingi. Sekarang kau tahu apa tingkat Grandmaster itu kan? Level Grandmaster di mataku tidak berharga. Bajingan. Aku lihat kau juga seorang seniman bela diri nak. Karena kau begitu sombong. Kenapa tidak dengan aku orang tua ini bertarung? Keluarga Bai keluar dan mati. Bagus. Semua ada di sini. Menghemat kesulitan saya untuk menemukan kalian satu persatu. Tuan mudahan itu. Xiao Chen lah yang membunuh Tuan Matsushima. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dendam keluarga Han selalu meluas hingga 9 generasi. Xiao Chen adalah menantu keluargamu Bai. Kalian semua harus dikubur bersamanya. Han, aku yang membunuhnya. Serang aku jika kau punya nyali. Tapi dengan kalian ikan teri, kalian tidak bisa apa-apa denganku. Kau pikir kau bisa lolos dari telapak tanganku hari ini? Apa? Kau pikir menemukan beberapa penolong bisa mengalahkanku? Aku bilang kalian ikan teri. Cuma tahu taktik Serkrusa. Bisakah kalian melakukan sesuatu yang baru? Hahau. Sombong sekali. Kita lihat apakah mulutmu masih keras nanti. Haha. Aku bukan cuma keras mulut. Tinjuku lebih keras. Tuan mudahan, Xiao Chen, tidak ada hubungannya denganku. Terserah kau mau apa denganku. Mami kok begini sih? Diam. Ini semua salah bajingan ini. Dia yang menyebabkan ini. Kenapa dia harus mencari mati? Menyerah seluruh keluarga kita. Bajingan ini pantas mati. Buddha tolong Xiao Chen. Biarkan Tum ini mati di depanku. Di mana aku meletakkan mukaku? Bagus. Karena Mana Bai telah meminta. Maka hari ini aku akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidupnya. Buddha 8 wajah, apa kau ikut campur dalam urusanku? Aku dipercayakan dengan tugas dan setia kepada klinku. Tuan mudahan demi Buddha ini. Bagaimana kalau kita biarkan masalah ini berlalu hari ini? Bagaimana jika aku menolak? Tuan mudahan, jika tidak, Buddha ini harus melanggar sumpahnya hari ini. Hahaha. Aku akan membunuh seseorang. Bahkan Raja Surgapul tak bisa menghentikanku. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Paul Sanguines, kau bahkan lebih sombong dan angkuh daripada anak ini. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Apakah kau seorang ahli tingkat Raja Surgawi? Buddha berwajah 8. Dia adalah ahli tingkat Raja Langit. Jika kau ingin hidup, sebaiknya kau minggir. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Setelah orang tua ini menyelesaikan krisis keluarga Bai, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Seorang Sanguines mengoceh omong kosong seperti itu. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Dari mana kepercayaanmu berasal? Jika aku tak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan menjadi budakmu. Ahli tingkat Raja Surgawi. Kau. Siapa kau? Hahaha. Dia yang lolos dari pedang Raja Asura 2 tahun lalu. Raja Surgawi Sangun terakhir, Qian Yueying.
Jadi itu kau. Kau terlalu lemah. Tingkat Raja Surgawi. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sekarang? Tuan Mudahan kumohon. Tolong ampuni kami. Semua ini, semua perbuatan Xiao Jin. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Tuan Mudahan. Jika Anda mau menunjukkan belas kasihan, aku akan meminta Hiton menikah dengan keluarga Han segera. Jika aku tahu ini, mengapa repot-repot sejak awal? Tindakan keluargamu Bai telah sangat mengecewakanku. Tuan Mudahan. Apa yang diperlukan untuk menyelamatkan keluarga Bai kami? Semua orang kecuali Bai Yeton harus mati. Apa? Han Tianyi, aku akan ikut denganmu, lepaskan saja orang tuaku. Tunggu. Meskipun kekuatanku kurang. Tapi aku menerima pembayaran keluarga Bai untuk hidup mereka. Aku harus memastikan keselamatan mereka. Budeha, apa kau punya ide bagus lainnya? Untungnya aku memberitahu orang penting sebelumnya. Dia seharusnya segera tiba. Xiao Chen, jangan ikut campur. Kalau Buddha bilang ada jalan, ya ada jalan. Biarkan dia pergi. Pelakunya pantas mati. Itu ahli tingkat Raja Surgawi. Kau hanya membuang nyawamu. Aku mengagumi orang kuat. Kita bisa cari tempat untuk membicarakan ini. Asura. Siapa yang berani bergerak di kediaman Bai? Tuan, kau akhirnya tiba. Tolong usir sangunis ini. Ranah Xiao Shuai jatuh. Saat ini aku tak bisa di depan orang luar mengungkapkan identitasnya. Takutnya menarik perhatian para pembunuh bayaran ahli. Qian Yiwei. Siapa kau? Pakar tingkat Raja Surgawi. Seekor semut yang 2 tahun lalu dari Pedang Syurah. Nyaris lolos dari kematian. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke keluarga Bai dan membuat masalah? Nona Qian Yue. Siapa dia? Apa maumu? Tinggalkan keluarga Bai, tinggalkan Daxia. Ada 2 pakar tingkat Raja Surgawi di sisi lain. Aku bukan tandingan mereka. Xiao Chan, kita akan bertemu lagi. Nona Qian Yue, apa maksudmu dengan ini? Oke. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Berhenti. Tindakan bejat keluargamu, Han, membuatmu semakin dekat dengan kematian. Kembali dan beritahu Han Aotian untuk menyiapkan peti matinya. Membuat Nona Qian begitu khawatir. Kau dari keluarga Xiao kan? Xiao Chen, aku tak menyangka kau yang tak berguna masih bisa mendapat bantuan dari keluarga Xiao. Baiklah, aku akan menunggu di keluarga Han untuk kau musnahkan kami, Tuan Muda Xiao. Lancakmu cari mati. As, Tunggu saja. Karena krisis keluarga Bai telah diselesaikan, maka orang tua ini akan pergi. Tuan Evo, silakan jalan perlahan. Hati-hati. King Luan, kau juga harus kembali dulu. Ya. Tidak apa-apa sekarang. Jika keluarga Han berani membuat masalah untuk keluarga Bai lagi, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Aku ingin lihat siapa yang bisa melindungimu. Mami, ngapain sih? Xiao Chen baru saja menyelamatkan seluruh keluarga kita. Apa yang kau lakukan? Mimpi. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Tuan Muda Han? Wanita itu milik keluarga Xiao. Dia orang buangan keluarga Xiao. Benar-benar berani meminjam pengaruh keluarga Xiao. Nyawanya tidak cukup untuk mati. Tahu? Tidak masuk akal.
Bai Yitong, biar ku bilang, aku belum memutuskan pertunangan. Kau tidak boleh menikahi siapapun. Xiao Chen, apaan sih yang kau lakukan? Bajingan. Kau berani sekali. Jangan lupa siapa yang memberimu makan. Beraninya kau membentak kami. Sekarang dengan obat baru yang tidak bisa dipasarkan, keluarga baik kita hampir tamat. Kau tidak akan bisa naik lebih tinggi dengan bergantung pada Yitong. Cepat dan temukan targetmu berikutnya. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Bai Yitong tidak boleh menikahi siapapun. Jika kau berani menentang keinginanku, aku akan menghancurkan keluargamu Bai juga. Xiao Chen, sebenarnya apa maumu? Tidak hanya kita gagal menghancurkan keluarga Bray kali ini, Han Haojian, kepala keluarga Han. tapi kita juga memprovokasi pakar tingkat Raja Surgawi. Urusannya jadi agak runyam. Hao Tian, jangan khawatir. Lanjutkan saja dan lakukan dengan percaya diri. Ayah wanita itu dari keluarga Xiao. Xiao Chen entah metode apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar bisa meminjam pengaruh dari keluarga Xiao. Lalu seret keluarga Xiao ke dalam kekacauan ini. Mari kita lihat bagaimana orang buangan seperti dia masih bisa meminjam pengaruh di depan keluarga Xiao. Dimengerti. Aku sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Aku tak peduli metode apa yang kau gunakan. Alat itu dan wanita itu harus kita amankan. Jangan khawatir Nona Sengetsu. Kami sudah mengirim orang untuk mengutak-atik reaktor di Perbendaharaan Nasional. Selama reaktornya tetap rusak, semuanya terkendali. Setelah aku menyalakan api suci dan menjadi pakar tingkat dewa, aku pasti akan membantu keluargamu Han naik ke posisi kepala naga. Terima kasih Nona Sengetsu. Apa? Jeti Hansang juga ingin mencicipiku? Tidak, aku tak berani. Kau boleh pergi sekarang. Sudah aku bilang jangan memprovokasi perempuan itu. Kalau tidak kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ya ayah. Ayo pergi. Salam Komandan Xiao. Komandan Xiao, kami telah menemukan masalah dengan reaktornya. Seseorang telah mengambil komponen dari dalam. Itulah mengapa tak bisa digunakan. Siapa yang melakukan ini? Sudahkah kau temukan? Belum. Banyak tokoh penting yang memiliki akses ke perbendaharaan nasional. Kami tidak tahu persis siapa yang mengutak-atiknya. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Komandan Xiao? Sebarkan berita bahwa obat baru keluarga Bei sudah dipasarkan dan turunkan harga saham mereka. Dimengerti, Pak. Ciptakan tabir asap untuk musuh dan biarkan mereka menampakkan diri. Pertemuan pertukaran teknologi. Mami, obat baru kita tidak bisa dipasarkan. Ngapain kita ke sini? Ajaran jejaring ini memiliki banyak pemuda berbakat dari keluarga terkemuka. Jika salah satu dari mereka menyukaimu, keluarga kita akan berubah. Mami, sudah kubilang aku tidak mau menikah. Lagi pula Xiao Jin. Jangan sebut si tak berguna itu. Dia hanya buangan keluarga Xiao. Dia masih berpikir dia bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Xiao. Dia tamat. Kurasa ada yang lebih dari yang terlihat. Nona baik, kita bertemu lagi. Tuan Muda Han, apa yang kau lakukan? Ada banyak orang di sini hari ini. Kau tidak boleh gegabah. Nyonya Bai, Anda salah paham. Semua insiden sebelumnya disebabkan oleh Xiao Chen. Biarkan mereka yang pantas mati-mati. Hanya Xiao Chen yang pantas mati. Ya. Tuan Muda Han benar. Xiao Chen bertanggung jawab penuh atas semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tuan Muda Han sungguh bijaksana dan murah hati. Dia bertanggung jawab atas tindakannya. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat sapa Tuan Muda Han. Tuan Muda Han, peralatan di Perbendaharaan Nasional rusak.
Kusarankan kau jangan buang-buang waktu denganku. Kau. Nona Bai, apakah aku tipe orang yang akan tanpa henti mengejar seseorang? Jika kau benar-benar tidak menyukaiku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Izinkan aku memperkenalkan semua orang kepada Xiao Zifang, Tuan Muda Xiao. Xiao Zifang, Tuan Muda Xiao. Penerus keluarga Xiao di masa depan. Tuan Muda Xiao. Ini dia yang bersama Xiao Chen. Nona Bai yang bertunangan. Bai Yeton. Salam Tuan Muda Xiao, Yitong kami. Dan Xiao Chen sudah lama memutuskan semua hubungan. Bajingan itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao yang sah, kan tanda tanya. Xiao Chen. Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu. Nona Bai wanita secantik ini ternyata bertunangan dengan si pecundang itu. Sungguh tak ada keadilan di dunia ini. Tidak. Pertunangan itu, keluarga baik kami sama sekali tidak akan menyetujuinya. Kusarankan kau putuskan saja pertunangan itu secepatnya. Dia bukan siapa cuma sampah masyarakat. Tak berguna. Hahaha. Tuan Muda Xiao, seberapa menjijikkan Xiao Chen ini? Ceritakan semuanya pada kami. Hahaha. Tuan Muda Zifang, ingat kata-kata kepala keluarga dan bicaralah dengan hati-hati. Visual Grandmaster keluarga Xiao. Ibunya tak tahu malu. Main serem dengan para pelayan. Sedangkan dia Xiao Chen. Tidak jelas, apakah dia benar-benar putra ayahku? Katakan padaku, bukankah orang seperti ini menjijikan? Hahaha. Bajingan sialan itu, dia telah membuat Titong dan aku kehilangan muka. Tuan Muda Xiao, apa yang kau katakan adalah 8 tahun lalu mantan nyonya Xiao. Konon dia berselingkuh dengan tukang kebun. Tertangkap basah oleh kepala keluarga Xiao. Namun dia menolak untuk mengakuinya. Bersikeras dia dijebak. Bagaimana mungkin ada yang mengakui hal seperti itu? Pada akhirnya demi menghormati hubungan masa lalu mereka, kepala keluarga Xiao tidak membunuh mereka, tetapi hanya mengusir mereka dari keluarga Xiao. Tapi wanita itu tidak bisa menerimanya dan membenturkan kepalanya ke gerbang utama. Mengerikan sekali. Benar-benar mengerikan. Ibu jangan bicara sembarangan. Apa maksudmu, ceroboh? Perselingkuhan Ibu Xiao Chen membuat malu keluarga Xiao. Sungguh memalukan. Xiao Chen mengikuti ibunya. Tak heran, dia begitu tak tahu malu. Tuan Muda Xiao. Orang tua kami adalah seorang profesor biologi yang diakui secara nasional. Hahaha. Itom selalu berada di bawah bimbingan kakeknya. Keluarga kami menghargai pendidikan yang layak. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi di keluarga kami. Nona Bai menikahi Xiao Chen lebih buruk daripada menikah denganku. Sejak kecil aku senang merebut apa yang menjadi miliknya. Jangan khawatir Tuan Muda Xiao. Kita akan menjalani semuanya perlahan. Lagi pula Hitong kami belum pernah menjalin hubungan. Dia pemalu, kau tahu. Hahau, aku sih tak keberatan untuk pelan-pelan. Tapi aku khawatir harga saham keluargamu tak bisa menunggu. Nyonya Bai, obat baru keluarga Bai tidak bisa diluncurkan setelah berita ini tersebar. Aku khawatir harga saham keluarga Bai akan anjlok. Nona Bai, demi bajingan keluarga Xiao, melepaskan pewaris sah keluarga Xiao, apakah itu sepadan? Tuan Muda Xiao, kau bisakah kau benar-benar membantu keluarga Bai kami? Tentu saja memanipulasi harga saham adalah keahlian keluarga Xiao kami. Itong, kenapa kau tidak setuju saja? Jika ini terus berlanjut, keluarga kita akan hancur. Yitong, apakah kau harus sekejam kakakmu? Kakakmu saat itu sepenuhnya mampu membuat keluarga kami mencapai puncak kesuksesan. Alih-alih mengelola bisnis keluarga, dia bersikeras melakukan penelitian yang telah menyebabkan kami merendahkan diri dan mengemis di mana-mana. Bisakah kau menanggung kehancuran keluarga kita? Sudah kubilang aku tidak akan menikahi siapapun. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti sepertimu? Hahaha. Nyonya Bai, bagaimana kau bisa memukul tunanganku? Apa sakit? Jangan sentuh aku. Status tuan mudanya adalah milikku. Cahaya di sekelilingnya adalah milikku. Tentu saja tunangannya juga milikku. Tuan Muda Xiao, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan dia. Tuan Muda,
Kenapa kau di sini? Apa kau lupa apa yang kukatakan? Xiao Chen dasar bocah manja. Diusir oleh keluarga. Kau sangat anggun bahkan sampai menumpan pada seorang wanita. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Apa aku salah? Ibumu selingkuh dari ayahmu. Jadi kau hanyalah anak haram. Oh, Paman Ki, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Chen. Sudahlah. Lupakan saja. Biarkan berlalu. Lupakan saja, kalau begitu ibuku akan bisa hidup kembali. Lupakan saja. Maka air kotor yang dituangkan ke ibuku bisa dibersihkan. Wanita itu sang Rusuang, menjebak ibuku dan menyebabkan kematiannya. Aku harus membuatnya membayar dengan darah. Baiklah, akan kulihat. Bagaimana kau dasar bajingan? Akan membuat kami membayar dengan darah. Tuan Muda Zifan berhenti bicara. Tuan Muda Chen benar-benar akan menghajarmu sampai mati. Paman Ki beri dia pelajaran. Aku bukan tandingan Tuan Muda Chen. Paman Ki, kau sudah berlatih selama beberapa dekade dan sudah menjadi seorang Grandmaster. Kau tak bisa menangani bajingan ini? Tuan Muda Chen. Lebih kuat dariku. Pak Tua, apa kau masih sentimental? Jangan lupa kau pelayan keluarga Xiao. Aku tuanmu. Sebagai anjing, kau harus patuh pada tuanmu. Lumpuhkan dia. Oh, Xiao Zifang. Aku akan melumpuhkanmu dulu hari ini. Tuan Muda Chen. Jika kau ingin menyentuh Tuan Muda Zifang, kau harus melangkahi tubuh tua ini. Kau. Baiklah Xiao Zifang. Aku akan mengampunimu hari ini. Tapi ingat ini. Kamu dan wanita itu sang Rusuang. Cepat atau lambat akan mati di tanganku. Dan Xiao Tingshan. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bagus. Kita lihat saja siapa yang tidak melepaskan siapa. Bukankah kau hanya seorang benalu di keluarga Bai? Aku akan memastikan kau bahkan tak bisa numpang hidup lagi. Tuan Muda Xiao, apa yang kau coba lakukan? Aku sudah menyebarkan berita tentang kegagalan peluncuran obat baru keluarga Bai. Sudah kukatakan pada semua orang, kalian semua akan segera mengemis di jalanan. Tidak, semua ini adalah perbuatan Xiao Jin. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau tidak bisa melakukan ini. Xiao Chen menggunakan pengaruh keluarga Xiao untuk membantu keluarga Bai. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Apa? Seorang anak buangan berani menggunakan pengaruh keluarga Xiao? Ini semua perbuatan Xiao Jin. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Hahau. Pengaruh keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam dengan mudah. Jika kau meminjamnya, kau harus membayar harganya. Hari ini adalah hari di mana keluarga Baimu dan Xiao Chen bayar harganya. Saham keluarga Bai telah anjlok. Dari lebih dari 400 poin, turun menjadi lebih dari 200. Masih turun hampir turun di bawah 100. Sepertinya keluarga Bai benar-benar akan mengemis. Mami, kau kenapa? Berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Aku mohon. Tolong ampuni nyawa kami. Kau apa yang kau ingin aku lakukan? Apa saja. Mami ngapain? Bangun. Dan kau adik kiparku. Aku ingin kau berlutut dan merangkak ke sini dan memohon padaku. Kau mengigau. Dasar anak durhaka. Apakah kau benar-benar ingin melihat ayahmu dan aku tidur di jalanan? Keluarga Bai tidak akan bangkrut. Aku yang bilang. Halo. Tarik saham keluarga Bai. Diam. Jika bukan karenamu, keluarga Bai kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Harga saham keluarga Bai akan segera naik. Hahaha. Kau sungguh membuat pertunjukan yang bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga Bai selamat dari ini. Xiao Zifang, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya?
Karena latar belakang keluargamu Xiao, biar ku katakan padamu, keluarga Xiao bukan apa-apa bagiku. Mereka seperti anjing liar. Hahaha. Akulah yang mengendalikan segalanya. Kau hanyalah anjing liar di mataku. Hahau. Saham keluarga Bai akan segera mencapai titik terendah. Adik ipar, jika kau ingin menyelamatkan keluarga Bai, kau punya satu kesempatan terakhir. Berlututlah sekarang. Dan merangkak ke sini dan mohon padaku. Berlutut. Mami, aku tidak mau. Baiklah. Kau berlutut. Tidak, aku tidak mau. Jika kau tidak berlutut, apa yang akan terjadi pada kita semua? Aku tidak mau. Hahaha. Benar. Sekarang merangkaklah ke sini. Merangkak ke sini dan mohon padaku. Dan aku akan melepaskan keluarga Bai. Hahaha. Memperlakukan orang sebagai mainan untuk hiburanmu. Kau tak jauh dari kematian. Diam, Xiao Qin. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Sebagai seorang ibu, kau membuat putrimu sendiri melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu. Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Nitong. Nah, sekarang pemeran utama wanitanya juga kabur. Tidak ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Sudah waktunya bagi keluarga Bai untuk bangkrut. Apa yang terjadi? Harga saham keluarga Bai mulai naik. Telah ditarik hingga 200 poin dalam sekejap. Tidak, 300 poin sekarang. Akan menembus 400. Ini naik terlalu cepat. Cepat beli. Apa yang terjadi? Mustahil. Siapa dalang di balik semua ini? Lihat berita daring. Obat baru keluarga Bai sudah beredar di pasaran. Apa? Bagaimana mungkin? Peralatan M78 jelas-jelas tidak beroperasi. Keluarga Bai ini, bagaimana mereka bisa mengembangkan obat baru? Nyonya Bai, selamat. Aku tak menyangka kau diam-diam mengembangkan obat baru. Menunggu untuk membuat gebrakan. Kau membuat kami semua barusan. Keringat dingin untuk keluarga Bai. Ya, betul. Dunia farmasi ibu kota kekaisaran. Jika tanpa keluarga Bai, akan seperti malam tanpa bulan. Gelap dan redup. Ya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini benar-benar perbuatan Xiao Qin? Mustahil. Dia tidak berguna. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Pasti Bai Tua. Bai Tua pasti telah melakukan sesuatu. Xiao Sifang, perhitunganmu salah. Kembalilah dan beritahu Sang Rushuang untuk membasuh lehernya dan menunggu. Tuan Muda Chen tunggu. Apalagi yang kau inginkan? Sang Patriark sakit. Beliau ingin bertemu Tuan Muda Chen. Tutup mulutmu. Ketika saatnya tiba, aku tentu saja akan pergi menemuinya. Dia dan Sang Rushuang sama-sama akan membayar atas kematian ibuku. Xiao Chen, nyawamu akan kuambil. Xiao Chen, aku tahu aku akan menemukanmu di sini. Aku tahu, kau akan berada di sini. Hanya di sini, aku bisa menemukan ketenangan sesaat. Kembalilah. Semuanya telah diselesaikan. Obat baru keluarga Bai telah beredar di pasaran. Harga saham mereka juga naik. Orang tuamu takkan lagi menekanmu. Reaktornya rusak. Dari mana obat baru itu berasal? Itu tidak dikembangkan dengan peralatan M78. Kau akan tahu saat kau kembali apa yang terjadi. Apa yang masih kau tunggu? Katakan padaku, apakah aku terlalu kejam pada orang tuaku? Hanya peduli pada perasaanku sendiri, mengabaikan mereka sepenuhnya. Bai Yitong, aku tahu kau wanita yang baik. Tapi kebaikan harus diterapkan dengan benar.
Kau ingin menjadi anak yang berbakti dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kau perlu memahami tanggung jawabmu. Aku mulai semakin mengerti. Kenapa kakak mengatur pernikahan ini? Apakah kakakku memintamu untuk melindungiku? Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Jadi siapa kau sebenarnya? Jangan sebut Raja Asura lagi. Aku serius akan marah. Kau sungguh bodoh. Obat baru keluarga Bay diluncurkan sesuai jadwal. Ada apa? Bukankah kau bilang bahwa komponen reaktor sudah diekstraksi, tidak bisa digunakan lagi? Apa kau meragukanku? Di antara kita, hanya kau yang pernah masuk ke perbendaharaan nasional. Bisakah reaktornya digunakan atau tidak? Hanya kau yang tahu. Aku juga bingung dengan masalah ini. Aku punya komponennya. Reaktornya tidak bisa digunakan. Kecuali mereka sudah memperbaiki reaktornya. Masalah ini, selidiki sesegera mungkin. Beri aku penjelasan, jika seseorang benar-benar bisa memperbaiki reaktor, mereka harus dibunuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kali ini, kita gagal menghancurkan keluarga Bay. Perempuan bayi hitung itu adalah ancaman. Dia juga membuat rencana kita mustahil untuk dijalankan. Kenapa tidak membunuhnya saja? Sebelum minum racunnya, kau harus memegang penawarnya di mulutmu terlebih dahulu. Dan penawarnya ada pada perempuan itu. Sebelum kita mendapatkan penawarnya, perempuan itu tidak boleh mati. Pasti ada yang mencurigakan tentang obat baru keluarga Bay. Aku akan menyelidikinya. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, kusarankan kau bawakan aku reaktornya dulu. Jika aku mengambil reaktornya, itu pasti akan terbongkar. Aku tidak memaksamu, tapi menyarankan. Adapun bagaimana memutuskan, pertimbangkan sendiri. Sorak-sorai, suami. Papi, Mami, Yitong, ayo. keluarga Bay benar-benar memiliki obat baru di pasaran. Berkat Grup Kunpeng, ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Apa benar ada grup Kunpeng berlatar belakang kerajaan? Grup Kunpeng memberi kita obat baru, tanpa memungut biaya apapun. Mereka benar-benar banyak membantu kita. Ya, Mungkinkah Xiao Qin yang meminta bantuan grup Kunpeng? Siapa dia sebenarnya? apa Xiao Qin? Dia hanyalah anak terbuang dari keluarga Xiao. Identitas apa yang bisa dia miliki? Hari ini di pertemuan pertukaran, dia membuat kita kehilangan muka. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Di mana dia? Katanya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jangan datang. Bagus dia tidak datang. Jangan datang lagi di masa mendatang. Aku marahannya dengan melihatnya. Mami, Xiao Qin bilang padaku kalau dia meminta bantuan penguasa domain naga Azuri untuk meminta bantuan. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah penguasa domain naga Azur yang membantu? Mungkinkah dia yang membantu? Penguasa domain kura-kura hitam. Kau bawa reaktornya kemana? Yuan Shan, penguasa wilayah kura-kura hitam. King Luan, kepala naga meminta Kale untuk mengambil reaktornya. Itu akan berguna baginya. Aku mengelola kas negara. Kenapa aku belum menerima kabar apapun dari kepala naga? Mungkin pemimpin naga sedang sibuk dengan urusan politik, lupa memberitahumu. Kalau begitu aku akan bertanya pada pemimpin naga sekarang. Masalah kecil ini tidak perlu merepotkan pemimpin naga. Yuan Shan, kau berkolusi dengan orang luar untuk menyabotase reaktor. Apa salahmu? King Luan, kau tidak bisa bicara omong kosong tanpa bukti. Mata mana yang melihatku? Berkolusi dengan orang luar? Kukatakan kau berkolusi dengan orang luar. Kau berkolusi dengan orang luar. Salam Komandan Xiao. Salam Komandan Xiao. Xiao. Komandan Xiao, kau belum mati. Apa? Terkejut, Tui.
Rentas enggak. Komandan Xiao, kau masih hidup. Hati bawahan ini sangat gembira. Benarkah begitu? Tapi kau tidak terlihat bahagia sama sekali. Komandan Xiao, rencanamu berhasil. Dia menunjukkan jati dirinya. Komandan Xiao, ada apa? Yuan Shen, kau berkolusi dengan orang luar mengkhianati kami dari dalam. Apakah kau menyadari kejahatanmu? Komandan Xiao, bagaimana aku bisa berkolusi dengan orang luar? Jangan dengarkan cerita sepihak King Luan. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Mengapa reaktornya tidak berfungsi? Ini, aku tidak tahu kenapa. Ada komponen yang hilang. Kau mengutak-atiknya. King Luan, jangan fitnah aku. Komandan Xiao, banyak orang yang bisa mengakses perbendaharaan. Lebih dari selusin. Kenapa harus aku yang mengutak-atiknya? Jika bukan kau, kenapa kau di sini sekarang? Untuk mencuri reaktor? Itu pemimpin naga. Pemimpin naga. Lalu haruskah aku bertanya kepada pemimpin naga sekarang? Kau dan kekuatan di belakangmu. Untuk mencegah keluarga Bai menggunakan perangkat M78, diam-diam mengirim seseorang untuk merusak reaktor keluarga Bai. Untuk keamanan, kau juga melepas suku cadang dari reaktor di perbendaharaan. Berniat menghancurkan keluarga Bai. Benar atau tidak? Sama sekali tidak. Komandan Xiao menyuruhku merilis berita peluncuran obat baru keluarga Bai dan menyuruh Suanyang mendukung obat baru itu, menyebabkan rencanamu gagal. Kau mau tak mau bertanya-tanya, apakah reaktor di perbendaharaan telah diperbaiki? Dan harus datang untuk memeriksa. Rencanaku untuk memancing ular keluar dari lubangnya, untuk menunggu kelinci. Apakah kau puas? Karena aku sudah terungkap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Betul. Akulah yang melakukan semuanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serahkan reaktor dan suku cadangnya. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku masih bisa bersikap lunak padamu. Hahaha. Xiao Chen, jangan kau kira aku tak memperhatikan. Ranahmu telah runtuh. Dan sekarang tak berbeda dengan ranahku. Bahkan jika kau bergabung dengan King Luan, kau belum tentu bisa menahanku di sini hari ini. Kau cukup percaya diri ya? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Ahau. Kau benar-benar mempelajari seni iblis Sihuan. Hahaha. Hanya seni iblis Siwa yang bisa membawaku ke tingkat dewa. Ahau. Tak kusangka kau akan merendahkan diri sejauh ini. Ada banyak yang kau tidak tahu. Di mana komponen reaktornya? Aku menyembunyikan mereka di tempat yang tak diketahui siapapun. Mengapa kau mengkhianati kami? Aku hanya menginginkan hal yang sama denganmu. Dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Untuk dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Apakah itu mengharuskanmu mengkhianati kepentingan bangsa? Hahu. Dalam 300 tahun, sejak berdirinya Huaxia, kaulah satu-satunya raja non-kekaisaran. Orang lain yang ingin menjadi raja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kecuali jika dinasti Xia Agung berubah. Aku takkan punya kesempatan ini. Dengan Komandan Xiao di sekitar sini, siapapun yang ingin menggulingkan Xia Agung hanyalah khayalan. Ketenaran dan kekayaan telah membuatmu gila. Hanya satu langkah lagi. Aku hanya satu langkah lagi. Aku bisa melangkah ke tingkat dewa. Aku bisa menjadi tak terkalahkan. Yuan Shan, oh Yuan Shan. Tulangmu sangat langka. Seperti gunung memeluk bulan gualangnya surga. Aku sangat optimis tentangmu. Kupikir di antara kalian berempat, kau memiliki peluang terbaik untuk mencapai tingkat dewa. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kau diam-diam mempelajari seni iblis Sihuan. Tidak tahukah kau mempelajari seni iblis Sihuan
Itu seperti menyuling Gu. Sekalipun itu penyempurnaan Gu, akulah Raja Gu. Kau. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Ya, Komandan Xiao. Komandan Xiao, Suanyang penguasa wilayah Naga Biru. tak kusangka aku akan bertemu denganmu lagi. Aku belum mencarimu 2 tahun terakhir ini. Karena aku sedang dalam misi penting. Dengan kembalinya Komandan Xiao, pasukan Asura kita punya tulang punggung lagi. Suanyang, aku punya pertanyaan. Apa yang terjadi dengan obat-obatan keluarga bayi? Mengapa Xiang Shaoyuan yang menanganinya? Komandan Xiao, Kepala Naga menugaskanku misi sementara. Mengirimku ke perbatasan. Jadi aku menyuruh Xiang Shaoyuan mengurus obat baru keluarga bayi. Komandan Xiao, apakah ada masalah? Dia dipromosikan menjadi prefek ibu kota kekaisaran. Karena pekerjaannya dengan keluarga bayi, dia menanganinya dengan baik. Ditambah 2 tahun terakhir ini, dia cukup rajin. Jadi aku merekomendasikannya ke Komando Pusat. Komandan Xiao, apakah ada yang salah dengan orang ini? Jika begitu, aku akan meminta Komando Pusat mencabut pengangkatannya segera. Tak perlu. Jika karakternya dan kemampuannya baik, dia pantas mendapatkan promosi. Mengerti? Qinluan, sudahkah kau menemukan komponen reaktornya? ya, reaktor dan komponennya telah diberikan kepada Suanyang. Bisakah Suanyang memperbaikinya? Komandan Xiao, meskipun reaktornya rumit, aku sudah mengumpulkan semua teknisi grup Konpan. Mereka sudah mulai merakitnya kembali. Bagus. Perbaiki dalam 3 hari. Baik, Bai Yitong. Siapa yang kau nikahi tak penting bagiku. Aku hanya ingin penawarnya. Komandan Xiao, ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui. Ada apa? Sejak kekalahan mereka 8 negara bagian Barat Huan, telah tenang selama 2 tahun. Baru-baru ini, mereka mulai bergerak lagi. Aku bertindak di bawah perintah Kepala Naga untuk menyelidiki perbatasan. Aku menemukan bahwa 8 negara Xihan telah secara bertahap mengumpulkan pasukan mereka. Para ahli tingkat Raja Surgawi dari 8 negara Xihan, hampir semuanya kubantai dalam satu serangan. Beraninya mereka. Komandan Xiao, apakah kau ingat orang yang menyelamatkan Yuan Shan dan menyerap energi iblisnya? Beberapa dari mereka akan memasuki alam dewa. Bahkan jika bukan alam dewa, setidaknya alam semu dewa. Bagus, sebarkan berita di perbatasan. Aku Ashura masih hidup. Mari kita lihat siapa di antara 8 negara Xihan yang berani bergerak. Ya. Ayah, dia bertunangan dengan Xiao Chen, tapi dia akan menikah dengan Xiao Zifan. Ada tontonan bagus nih. Anak buanan keluarga Xiao, gelombang besar apa yang bisa dia buat? Xiao Chen ini sudah berlatih bela diri, bahkan Qi Juang pelayan tua keluarga Xiao bukanlah tandingannya. Jika Bai Yitong menikah dengan orang lain, dan Xiao Chen tidak bisa menumpang padanya, bukankah akan terjadi kekacauan? Xiao Tingsan sakit parah, begitu dia meninggal. Xiao Zifang akan mewarisi segalanya. Kau harus berpikir dengan cermat tentang cara mendekati Xiao Zifan dengan lebih baik, dan cara mendapatkan apa yang kita inginkan dari wanita itu Bai Yitong. Tapi ayah, ini belum pasti. Di pertemuan pertukaran teknologi medis tempo hari, aku dengar Qi Jiwang bilang bahwa Xiao Tingshan ingin melihat Xiao Chen. Kurasa, anak buangan Xiao Chen ini dan anak yang dilahirkan wanita itu pasti akan bertengkar cepat atau lambat. Selagi Xiao Tingsan masih hidup, kita perlu menambahkan bara api. Xiao Tingshan, kepala keluarga Xiao. TML. Apakah dia masih tak mau bertemu denganku? Tuan Besar. Tuan Muda Chen masih belum bisa melupakan kejadian masa lalu. Dia tidak mau kembali. Aku tidak menyalahkannya. Dulu, aku memperlakukan dia dan ibunya seperti itu. Dia membenciku. Wajar saja. Satu-satunya kekhawatiranku sekarang adalah wanita itu Sang Ruswan.
akan memanfaatkan penyakitku untuk mencelakainya. Jangan khawatir Tuan Besar. Kekuatan Tuan Muda Chen saat ini daun melampaui kekuatanku. Dia mungkin sudah menjadi ahli tingkat Raja Surgawi. Tingkat Raja Surgawi. Kau butuh seumur hidup untuk mencapai tingkat Grandmaster. Chen Er meninggalkan keluarga Xiao selama 8 tahun. Dan menjadi ahli tingkat Raja Surgawi. Betapa berat cobaan yang harus dia tanggung. Qi Jiguang. Apa yang kau lakukan? Apakah dia lupa perintahku? Tuannya sakit parah. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Cepat dan pergi. Perempuan. Aku belum mati. Dan kau sudah ingin mengambil alih. Tuan Anda sakit. Anda tidak boleh marah. Hati-hati jangan sampai merusak kesehatan Anda. Biar aku yang urus masalah keluarga untukmu. The film was translated and Aku akan narrated mengaturnya by dengan M baik. Media. Kau perempuan. Dulu kau menggunakan konspirasi untuk menyebabkan kematian Freddy Xiao. Sekarang kau meracuniku. Kau pikir rencanamu akan berhasil? Tanah milik keluarga Xiao tidak akan pernah jatuh ke tanganmu dan putramu. Tuan. Apapun yang terjadi, Sifan adalah putramu sendiri. Kalau bukan dia, lalu siapa? Apa kau masih ingin memberikannya kepada bajingan Xiao Chen itu? TML adalah putra sulungku yang sah. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Tuan jangan lupa. 8 tahun lalu kau mengusirnya. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Xiao. Sifan kita adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Mimpi saja. Tanpa cincin kepala keluarga, kau tidak akan pernah bisa mengendalikan keluarga Xiao. Tuan, Sifan akan segera menikah. Kenapa tidak? Kau berikan cincin itu padanya sebagai hadiah pernikahan? Tidak mungkin. Kalau begitu kau akan terbaring di ranjang ini selamanya. Qi Jiguang, jika kau memiliki cincin kepala keluarga, sebaiknya kau serahkan. Nyonya, aku benar-benar tidak punya cincin itu. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Jika kau berani mengkhianatiku dan diam-diam bertemu dengan Xiao Qin, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Ya. Tuan Qianyu. Berita dari perbatasan. Raja Asura masih hidup, dan dia ditempatkan di perbatasan. Kau tahu betapa rumitnya reaktor itu. Kau harus tahu bahwa bahkan dengan gabungan kekuatan seluruh grup Kunpeng, kita mungkin tidak bisa memperbaikinya. Bergembiralah wahai pengantinku. Tuan Muda Xiao Kou bilang, kau bisa memperbaiki reaktor itu. Mana buktinya? Setelah pernikahan, tentu saja aku akan memberimu reaktornya. Kita sepakat bahwa aku akan menikah denganmu setelah kau memperbaiki reaktornya. Kau pikir aku sebodoh itu? Bagaimana jika kau mendapatkan reaktornya dan berubah pikiran? Bukankah aku akan menjadi bodoh? Keluarga Bei selalu menepati janji. Bagaimana mungkin kami mengingkari janji? Ada apa ini? Ada apa Hitong? Reaktornya belum diperbaiki. Tuan Muda Xiao berjanji, dia bisa memperbaikinya. Jika dia bilang bisa, ya bisa. Ini hanya masalah waktu.
Hitung hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jangan tekanan-kanakan. Reaktor apa? Reaktor perangkat keluarga bayi mereka rusak, dan mereka meminta ke untuk memperbaikinya. Tapi itu terlalu rumit, dan aku tidak bisa memperbaikinya segera. Jangan khawatir Hitung. Lupakan reaktor, bahkan perangkat baru. Keluarga Xiao bisa menyediakannya. Sekarang, mari selesaikan pernikahannya dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Tapi bukan itu perjanjiannya. Apapun yang terjadi, tidak ada reaktor seperti itu. Kau tidak akan melanjutkan pernikahan ini kan? Reaktornya belum diperbaiki. Aku Bei Hitung tidak akan pernah menikah dengan keluarga Xiao. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau memukul putriku? Kau pikir kau siapa? Kau boleh menikah, kalau mau tidak mau. Putuskan saja kalau kau mau. Kau anggap keluarga Xiao apa? Keluarga Xiao kalianlah yang melanggar perjanjian lebih dulu. Betul, kau berubah pikiran tentang apa yang telah disepakati. Apa jaminannya untuk Hitung jika dia menikah dengan keluargamu? Tidak mungkin, gandakan mas kawinnya. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba kau menjadi begitu berani? Jadi ini semua tentang uang. Nyonya Xiao, hari ini adalah hari pernikahan kedua anak ini. Dan kau memulai dengan pertunjukan kekuatan. Apapun yang kami katakan itu salah. Keluarga Xiao kami adalah keluarga terkemuka di Dijing. Pengantin baru ini tidak mengerti aturan. Jadi kami akan memberinya pelajaran. Aku dan Xiao Xiao seharusnya bebas dulu. Reaktor yang diperbaiki dengan buruk. Jangan harap aku akan menikah dengan... Betul, janji harus ditepati. Menepati janjimu. Kau keluarga bayi berani bicara soal menepati janji di depanku? Jangan lupa, bagaimana kau memutuskan pertunangan dengan Xiao Chen? Tahu, Tuan Muda Xiao, jelas-jelas kalah. Aku tentu saja tidak keberatan. Bai Yitong menikah denganku meskipun dia bertunangan dengan Xiao Chen. Menikah denganku, tapi memutuskan pertunangan adalah perbuatan keluargamu Bai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Konon pertunangan mana Bai dengan Xiao Chen itu telah ditetapkan oleh Tuan Besar Bai sebelum dia meninggal. Keluarga Bai mengingkari janji mereka. Maman, meskipun Xiao Chen adalah anak buangan keluarga Xiao, dan tidak berarti keluarga Bai begitu terang-terangan mengingkari janji mereka. Siapa yang berani berbisnis dengan mereka di masa depan? Tuan Muda Xiao, kau menempatkan keluarga Bai kami dalam posisi yang sulit. Aku tidak memaksamu. Jangan salahkan aku. Dengan keluarga Xiao kami, keluarga Bai tidak perlu khawatir kekurangan peluang bisnis. Mari selesaikan pernikahan ini, hari ini. Mustahil, jika reaktornya tidak bisa diperbaiki. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan keluarga Xiao. Yitong, mari kesampingkan dulu masalah reaktor. Ayo kita menikah dulu. Lihat semua orang ini memperhatikan kita. Apa ruginya menikah dengan keluarga Xiao? Kita bisa urus reaktornya nanti. Xiao Chen benar, keluarga Xiao tidak bisa memperbaiki reaktornya. Bagaimana jika mereka tidak bisa memperbaikinya? Reputasi keluarga Bai hancur. Mereka sekarang hanya bisa mengandalkan keluarga Xiao. Jika keluarga Bai Nu berani mempermalukan keluarga Xiao kami hari ini, jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam. Dulu ketika Tuan Besar Bai masih hidup, keluarga Bai dulu begitu termasyur, hingga jatuh begitu dalam. Sungguh memilukan, bukan begitu? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ayam jago tak sebanding dengan burung phoenix. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Nona Bai menikah dengan keluarga Xiao. Kurasa statusnya takkan terlalu tinggi. Ya. Di mana dia? Kami tidak tahu kemana dia pergi. Ada aroma api dewa. Apa? Apa mereka menyalakan api ilahi menjadi kekuatan tingkat dewa? Auranya kurang tepat. Mereka seharusnya baru saja melangkah ke tingkat dewa. Hahaha. Hahaha. Xiao Chan, kau masih menemukanku. Memainkan trik hantu mistis ini. Keluar. Keluar dan bertarunglah. Tunjukkan dirimu. Akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Di mana dia? Di sana. Kejar dia. Jangan kejar. Kau tidak bisa menangkapnya. Komandan Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Musuh memiliki kekuatan tingkat dewa. Pasukan musuh di perbatasan pasti akan membuat gerakan besar. Xuan Yang Chen yang listen up. Kalian berdua bersama King Luan. Segera pimpin pasukan Syura. Dan berangkat ke perbatasan. Ingat, jangan biarkan musuh melewati perbatasan setengah langkah pun. Baik Tuan. Ayo pergi. Ayah, aku tak bisa lari lagi. Bocah tak berguna. Kau tidak pernah menganggap serius latihan bela dirimu. Di saat kritis aku masih harus menyelamatkanmu. Latihan bela diri terlalu melelahkan. Bukankah punya uang sudah cukup? Bukankah para seniman bela diri itu masih melayaniku?
Untung saja Nona Qianyue The menjadi film was ahli tingkat translated dewa. and Kalau tidak, narrated kita by sudah tamat kali ini. Media. Tapi aku sungguh tak menyangka. Si tak berguna Xiao Chen itu ternyata adalah Raja Shure. Kali ini, aku benar-benar salah perhitungan. Tapi jangan khawatir. Anak itu Xiao Chen sudah jatuh dari ranahnya. Dia bukan lagi ahli tingkat dewa. Melawan Nona Qianyue, dia bukan tandingan. Jadi itu artinya, kita masih punya kesempatan? Nona Qianyue, kini tak perkelahkan di dunia. Posisi kepala naga semakin dekat dengan kita. Maman, Hatian segera laksanakan rencananya. Buat kerajaan Xia Agung jatuh ke dalam kekacauan sekaligus. Tapi Nona Qianyue, kita belum mengembangkan penawarnya. Aku akan membawa wanita itu. Pergi. ayah. Tapi jika kita pergi sekarang, seluruh perusahaan kita kemungkinan akan disita. Virus genetik itu masih ada di dalam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Temukan Shang Rushuan, grup Xiao, masih bisa mengembangkan penawarnya. Tapi wanita itu Shang Rushuan saat ini hanya peduli dengan nyawa Xiao Zifan. Akankah dia membantu kita? Lalu buat Xiao Zifan, banyak dari dunia ini. Ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Haha. Pak Tua, kumohon, tolong selamatkan Sifan. Aku bisa mati. Tapi Sifan, tapi dia putramu sendiri. Kau tidak bisa begitu saja membiarkannya mati bersamaku. Jika kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya sejak awal? Aku salah. Seharusnya aku tidak menjebak ibunya. Aku tahu. Sekarang sudah tak bisa diubah. Aku tidak meminta maaf darinya. Aku hanya memohon agar Sifan hidup. Kau pikir di dalam hatinya dia tidak membenciku? Di matanya, aku tidak berbeda darimu. Kita berdua pantas mati. Tapi bagaimanapun kau ayahnya, dia tak mungkin mengabaikan semua ikatan darah dan kasih sayang keluarga. Aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku harap dengan hidupku, aku bisa menukarnya dengan Sifan. Nyonya gawat, Tuan Muda Zifang dibunuh di rumah sakit. Apa? Sifan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Pemaksaan turun tahta istri sah Selir dan anaknya. Xiao Jin. Xiao Jin. Kenapa kau begitu kejam? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Nyonya terimalah belasungkawa kami. Kita akan menemukan cara untuk membalaskan dendam Xiao Xiao. Aku harus balas dendam. Akan kubunuh dia. Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama, aku akan membuatnya membayar. Adakah cara untuk membunuhnya? Sejujurnya Nyonya, keluarga Han kita memang punya cara untuk menangani Xiao Chen, tapi grup Han telah disita. Kita tidak bisa mengambil senjatanya. Hanya dengan kekuatan keluarga Xiao, kita bisa menciptakan kembali senjata itu. Senjata apa? Virus biogenetik. Bagus. The Dia film was membunuh putraku. translated and Aku narrated ingin semua by orang dikubur Media. bersama putraku. Kakek, Kau sudah bangun. Xiao Jin, mereka tidak menyusahkanmu kan? Aku baik-baik saja.
Aku sudah mengurus mereka. Hah? Ngomong-ngomong, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa dokter bilang kau punya waktu kurang dari 6 bulan untuk hidup? Ini penyakit aneh. Aku mengidapnya sejak kecil. Setelah kakek mengetahuinya, beliau terus berusaha mengembangkan obat untukku. Tapi kemudian, 8 negara Sihang mengembangkan virus genetik. Kakek menerima undangan kerajaan dan pergi bersama Profesor Zheng untuk mengembangkan penawar bagi virus genetik. Setelah itu, kakekku dan penyakitku tak dapat disembuhkan. Penyakitmu bisa diobati. Dokter baru saja memastikannya. Lupakan saja, aku tak mau bicara denganmu lagi. Xiao Chen, reaktornya benar-benar sudah diperbaiki. Semua yang kukatakan bisa kau percaya. Kau masih sangat lemah. Jangan terlalu memaksakan diri. Dokter punya rencana perawatan untuk penyakit anehmu. Penyakitku tak terobati. Kau tahu, aku punya penawarnya untuk virus genetik di tubuhku. Aku tak punya banyak waktu lagi. Kita harus mengekstrak gen dan mengembangkan penawarnya sesegera mungkin. Aku tahu, tapi mereka sudah punya pakar tingkat dewa. Mereka mungkin akan segera melepaskan virus itu. Maka kau lebih mengerti gentingnya situasi ini. Aku harus segera kembali ke keluarga Bai. Tapi keluarga Bai tidak aman sekarang. Aku sudah meminta seseorang memindahkan perangkat itu dari Perbendaharaan Nasional ke sini. Jika kau perlu melakukan penelitian, lakukan di sini. Apa yang kau bicarakan? Di mana tempat ini? Ini grup Kunpeng. Dulu tetua Bai mengumpulkan cukup banyak data, termasuk catatan penyakit anehmu. Selama bertahun-tahun, grup Kunpeng telah mengembangkan rencana perawatan. Tinggallah di sini dan yakinlah. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah mengekstrak gen dan mengembangkan penawarnya. Halo, Tuan Muda Chen, akhirnya aku menemukanmu. Kau harus segera kembali ke keluarga Xiao. Seng Rusuan, dia sudah gila. aku bahkan belum menghadapinya. Dan dia sudah hancur seperti ini. Tidak, bukan dia. Dia bereksperimen pada orang tua itu. Virus gen. Apa katamu? Kembalilah cepat. Ada apa? Sang Rusuang menggunakan virus gen pada Xiao Tingshan. Kita tak bisa menunda penawarnya lebih lama lagi. Tapi tubuhmu. Aku bisa menanganinya. Baiklah, aku akan meminta grup Kunpeng bekerja sama sepenuhnya denganmu. Aku harus pergi ke keluarga Xiao sekarang. Tuan Muda, akhirnya kau kembali. Orang tua itu sekarang, Di mana Sang Rusuang? wanita keji itu, menyuntik orang tua itu dengan virus gen. Xiao Tingshan. CML. Akhirnya kau datang menemuiku. Xiao Tingshan. Kau telah bertemu lawanmu hari ini. Chen tentang apa yang terjadi waktu itu. Maafkan aku. Memaafkan? Ibuku meninggal tepat di depanku karena kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan kau ingin aku memaafkanmu? Beraninya kau. Aku tidak menyangka. Ibumu begitu tegas. Aku tahu dia dijebak oleh Seng Rusuan. Setelah dia dijebak, aku sangat menyesalinya. Menyesal? Apa gunanya menyesal sekarang? Lihat dirimu sekarang. Menjijikkan sekali. Selama bertahun-tahun ini, Seng Rusuan diam-diam telah meracuniku. Perlahan-lahan menggerogoti aset keluarga Xiao. Sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kau menuai apa yang kau tabur. Apa yang kau lakukan akan kembali padamu. Saat kau membawa Sang Rusuang The ke film keluarga was Xiao, translated and kau telah narrated by menyegel M takdir ini. Media. Ya. Aku tahu apa yang kulakukan waktu itu. Sangat menyakitimu dan ibumu. Aku tidak berharap untuk mendapatkan maafmu. Untuk bisa mendapatkan maafmu. Kitua.
Ini adalah cincin kepala keluarga Xiao. Sekarang aku meletakkannya di tanganmu. Sang Ruswan. Menggunakan sumber daya keluarga Xiao kita untuk mengembangkan virus gen. Kuharap kau bisa menghentikannya untukku. Anakku. Aku harus pergi menemui ibumu sekarang. Selama bertahun-tahun ini. Permintaan maaf gitu. Sudah kutunda. Terlalu lama. Tuhan. Tuhan. Ayah. Nyonya Xiao. Panggil aku Nyonya Sang. Nyonya Sam, seberapa efektif virus pada tahap awal? Cukup efektif. Setelah Xiao Tingsen menerima suntikan, dia mengelupas lapis kulit. Kukatakan selama kita memiliki virus ini, kita bisa membalas dendam Tuan Muda Xiao. Sayang sekali, virus awalnya tidak menular. Kalau tidak Xiao Chen sudah mati sekarang. Jangan khawatir Nyonya. Virus pamungkas akan segera siap. Setelah dilepaskan, virus akan menyebar lewat udara. Xiao Chen akan mati dimanapun dia berada. Saat virus pamungkas siap, segera lepaskan. Perempuan ini benar-benar gila. Aku ingin tahu, bagaimana perkembangan Nona Qianyue? Tidak ada penawarnya. Virus pamungkas sama sekali tidak boleh dilepaskan. Tapi sekarang, seluruh korporasi Xiao berada di bawah kendali wanita gila itu. Apa kita sungguh akan meninggalkan Daxia? Meninggalkan Daxia? Bagaimana dengan rencanaku? Aku hampir menjadi kepala naga. Kita tidak bisa membiarkan semua usaha kita sia-sia. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan lupakan orang tua Anda. Adalah seorang praktisi bela diri. Seorang wanita biasa. Bukanlah tandinganku. Bagaimana kabarnya? Sang Ruswan. Xiao Chen. Raja Asura. Han Haotian. Han Tianyi, terakhir kali aku membiarkan bawahanmu lolos. Kali ini di sini. Aku akan membawa kalian ke pengadilan. Raja Asura, ini semua salah paham. Terakhir kali kau bilang kau mencari Qianyue Ying. Kami tidak punya kuasa. Kami benar-benar menyesali tindakan kami. Mohon Raja Asura, beri kami ayah dan anak kesempatan. Benar-benar menyesal. Jika kau benar-benar menyesal, mengapa kau ada di sini? Membantu Sang Ruswang menciptakan kembali virus gen. Xiao Chen. Karena aku tidak bisa menyembunyikannya. Tidak perlu berhasil. Aku bertanggung jawab atas semua virus ini. Selain Baiyiton, masih di tangan Tuan Qianyue Ying. Xiao Chen. Tahukah kau mengapa aku melakukan semua ini? Kenapa? Untuk menjadi kepala naga. Untuk membuat seluruh Daxia merangkak di kakiku. Kau tak pantas. Kepala naga harus peduli pada dunia. Ikut merasakan penderitaan rakyat dan berbagi kebahagiaan mereka. Dan kau hanya terobsesi oleh nafsu akan kekuasaan. Demi keinginan egoismu sendiri, kau memperlakukan rakyat dunia seperti sampah. Hathar. Akulah penjahatnya. Hathar. Memang, akulah penjahatnya. Aku melakukan ini untuk kepentinganku sendiri. Biar ku tanyakan pada seluruh dunia, siapa yang tak egois? Siapa yang tanpa nafsu? Apa kau tak punya motif egois? Apa kepala naga tak punya hasrat? Aku punya. Tentu saja aku punya motif egois.
Keinginan egoisku adalah untuk perdamaian dan kemakmuran. Agar dunia damai, kepala naga juga punya keinginan. Keinginannya adalah agar bangsa makmur dan rakyat kuat. Untuk perdamaian dan stabilitas yang abadi. Dan kau berkolusi dengan musuh asing merugikan warga negara kita. Dengan mengorbankan nyawa. Dan kepentingan rakyat bangsa kita yang agung. Tanpa malu kau menenangkan musuh. Rela menjadi anjing peliharaan kekuatan asing. Katakan padaku. Apa yang membuatmu pantas? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi kepala naga bangsa besar kita? Kenapa aku tak boleh jadi kepala naga? Jika aku menjadi kepala naga, aku bisa berintegrasi dengan 8 negara Kekaisaran Barat. Dan tak akan ada lagi perang. Bagaimana kau akan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat penyerahan wilayah? Membayar ganti rugi? Atau membayar upetin dan tunduk sebagai bawahan? Berintegrasi dengan negara-negara ini menjadi satu keluarga. Mereka yang bukan dari jenis kita memiliki hati yang berbeda. Sebuah bangsa yang meninggalkan prinsipnya pasti akan dihancurkan oleh kurangnya batasan. Pendekatan naifmu ditakdirkan untuk menyebabkan kepunahan rakyat kita. Han Hao Tian, jadi ini rencanamu. Dengan sikap pengetutmu. Kau benar-benar tak pantas untuk ini. Gila kau perempuan. Diam, mulutku milikku sendiri. Aku akan mengatakan apa yang kuinginkan. Kau berani menginginkan posisi kepala naga. Sungguh menggelikan. Kau orang gila yang menyeret semua orang untuk dikubur bersama putramu. Tak punya hak bicara begitu. Xiao Chen, aku pakai virus itu cuma untuk jadi kepala naga. Tapi dia mau semua orang mati. Virus itu sama sekali tidak boleh dilepaskan. Dan kau harus dihukum berat. Ini cincin kepala keluarga Xiao. Segera hancurkan virus yang sedang dikembangkan. Dia adalah kepala keluarga yang baru diangkat. Xiao Chen, kau membunuh putraku. Kau membunuh putraku. Hari ini kau akan dikubur bersamanya. Membunuh putramu? Kapan aku membunuh Xiao Zifang? Bahkan sekarang. Kau masih belum menakuinya? Xiao Zifang bahkan tidak layak untuk kuperhatikan. Apa yang terjadi saat itu? Lalu bagaimana putraku mati? Bukankah catatan di rumah sakit ditulis olehmu? Jika aku yang melakukannya, aku tak akan repot-repot menyangkalnya. Adapun bagaimana Xiao Zifang sebenarnya mati, kau harus bertanya pada mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kau membunuh putraku. Tidak, bukan kami. Hubunganku dengan Tuan Muda Xiao sangat baik. Mana mungkin aku membunuhnya? Dia melihatmu memegang virus itu. Dia hanya tidak berani mengakuinya. Sang Rusuang, pikirkan baik-baik. Setelah Xiao Zifang meninggal, apa yang kau lakukan selanjutnya? Kau setuju untuk bekerja sama dengan ayah dan anak Han. Mereka membunuh Xiao Zifang. Dan kemudian menjebakku, mengalihkan semua kebencian. Semua kepadaku. Kau telah dimanfaatkan oleh mereka. Pada akhirnya, kau juga akan mati di tangan mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kau membunuh putraku. Jangan dengar omong kosongnya. Kita partner. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Sesuatu yang merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang lain? Sang Rusuang, pikirkan baik-baik. Jika aku benar-benar ingin membunuh Xiao Zifang, aku akan menyiksanya. Lalu memotongnya menjadi 1000 keping. Aku tak akan pernah membiarkannya mati semudah itu. Lihat-lihat. Dia sendiri yang bilang. Tuan Muda Xiao pasti dibunuh olehnya. Kalian semua diam. Tak peduli siapa yang membunuh putraku. Kalian semua akan mati hari ini. Berhenti. Kau. Nak maafkan ibu. Hahaha. Tolong aku. Hahaha. Buka pintunya dan biarkan aku keluar. Hahaha. Virusnya telah bocor. Segel tempat ini. Disinfeksi segera. Virus ini sangat kuat. Setelah menyebar tidak bisa dihentikan. Kita semua mungkin sudah terinfeksi. Bakar tempat ini lebih dulu. Jangan bergerak. Aku akan menemukan penawarnya. Betua pikirkan sesuatu. Ayo pergi. Tak berguna dalam krisis.
Aku tercekik. Mami Papi, Putri, selamatkan kami cepat. Itu mana Raja Asura? bukankah Raja Asura ada di perbatasan? Raja Asura jauh di perbatasan. Bagaimana dia bisa membantumu? Bagaimana dia tiba-tiba pergi ke perbatasan? Kita tamat-tamat. Kali ini, kita benar-benar mati baik tua. Lepaskan orang tuaku. Jika kau mau bekerja sama, aku akan melepaskan mereka. Jika kau menolak, aku akan membunuh mereka. Putri, selamatkan kami. Selamatkan kami cepat, selamatkan kami. Selamatkan kami. Aku tak akan menyerahkan nasib Daxia ke tanganmu. Aku telah melepaskan virusnya. Yakin kau tak akan mengembangkan penawarnya? Virus ini memiliki bentuk primer dan bentuk pamungkas. Sebelum penawarnya dikembangkan, aku tak percaya kau akan melepaskan virus pamungkas yang menular. Lepaskan. Meskipun kau tak takut, virusnya akan menyebar. Itu juga tak akan menguntungkanmu. Jika kau menolak untuk bekerja sama, kau harus tahu konsekuensinya. No. Tom. Kau turuti saja permintaannya. Kalau tidak aku mati. Dasar kau perempuan sialan. Kau akan puas sampai ayahmu dan aku matikan. Mami, aku tak bisa memberinya penawarnya. Jika aku membantunya menguji dan memproduksi penawarnya, lebih banyak orang akan mati. Mami dan Papi, maafkan anakmu yang durhaka ini. Baiklah, Mona Tianyue. Apa penawarnya sudah jadi? Cepat berikan penawarnya. ada apa ini? Virus pamungkas sudah dilepas. Aku sudah terinfeksi. Ini semua salah perempuan gila Sang Ruswang itu. Dia mau menyeret semua orang mati bersama putranya. Melepaskan virusnya. Bajingan, tak satu pun dari kalian Hans yang bisa mencapai apapun. Seharusnya aku tak bekerja sama denganmu sejak awal. Jangan gegabah. The film was translated and Kau masih menolak untuk narrated bekerja by sama? Media. Apa kau ingin seluruh bangsa Daxia dikubur bersamamu? Pergi sana, pergi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Tianyu. Xiao Chen menyusul. Awasi mereka. Aku akan segera kembali. Ya. Mami Papi, kalian baik-baik saja? Bagaimana perkembangan penelitian penawarnya? Sudah berhasil dikembangkan. Kita semua sudah terinfeksi. Benar Qian Ying. Mengejar Xiao Jin. Xiao Jin, Ya, ini penawarnya. hati-hati. Xiao Jin, Melepaskan virus. Xiao Chen, kau baik-baik saja? Ini penawarnya. Ah. Cepat bangun. Kau terlalu percaya diri. Komandan Xiao, Qian Ying. 2 tahun lalu, kau menyaksikan jurang pemisah antara level Raja Surgawi dan level Dewa. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikannya lagi. Dewa palsu sama lemahnya.
di hadapan dewa sejati. Shura. Pedangku. Ah, Raja Shura. Kau Raja Shura. Bukankah kau seharusnya berada di perbatasan? itu hanyalah seorang pemeran pengganti bertopen. Satu pemeran pengganti saja sudah cukup untuk membuat si Huangmu ketakutan hingga tak berkutik. The film was Sungguh menggelikan. translated and Kalau begitu, mari narrated bertarung by sampai mati. Media. Benar-benar Raja Shura. Aku bersembunyi selama 2 tahun terakhir ini untuk melindungimu. Sampai kau mengembangkan penawarnya. Ini semua rencana kakekmu. Sekarang penawarnya telah dikembangkan. Bayi Tong aku secara resmi memberitahumu. Pertunangan kita batal. Kau bebas. Tidak, jangan. Aku harus pergi. Musuh telah menyerbu perbatasan kita. Para prajurit di perbatasan sedang menungguku. Urusan yang tersisa di Xia Agung. Kuserahkan padamu dan King Luan. Ayo pergi. Jangan pergi. Aku pasti akan menunggu kepulanganmu.